saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh saya percaya saat ini biarlah kita semua datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pada saat ini kita boleh berkumpul bersama, menyatukan hati untuk datang, menyembah, memuji, bahkan terlebih mendengarkan suaranya yang akan hadir dan mengubah setiap hidup kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah doa pagi hari ini, biarlah kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami ucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Engkau kembali Tuhan, membawa kami Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menemui Tuhan, hati kami ini rindu untuk berjumpa dengan-Mu, rindu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah doa pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami dan membawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi, bahkan berjumpa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kau penjunan hidup kami Tuhan, Kau penjunan hidupku, benar Tuhan. Hatiku serahkan seutuhnya, genggam masa depan kami Tuhan. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya.
Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan kepada-Mu. Engkau yang memegang masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya Tuhan di tangan-Mu, karena kami tahu masa depan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk sepenuhnya berserah di dalam kehendak-Mu. Bawa hati kami Tuhan mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, bahkan terlebih dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau dapati hati setiap kami adalah hati yang taat. Biarlah Tuhan hidup kami ini jadi terang-Mu. Biarlah Engkau yang tuntun kami Tuhan. Dan biarlah Kau murnikan hati setiap kami Tuhan, seperti emas Tuhan. Engkau membawa kami melihat keindahan-Mu. Meski kami tahu Tuhan, ada rintangan di depan kami Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, tangan-Mu itu Tuhan yang menggandeng kami. Tangan-Mu Tuhan yang membawa kami melihat keajaiban-Mu, melihat Engkau hadir Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu, nyata di setiap langkah hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan itu ada. Kami boleh merasakan Tuhan itu hidup. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau yang membawa kami, Engkau membawa kami ke dalam seluruh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami rindu lebih lagi Tuhan, memujikan lagu ini. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku. Ini pernyataan kami Tuhan. Ku persembahkan seluruhnya, benar Tuhan. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku.
murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus, serupa dengan-Mu, Yesus, serupa dengan-Mu, Yesus, serupa dengan-Mu, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami datang membawa kerinduan hati kami, Tuhan. Haleluya, 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 glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, murnikan hati kami, kuduskan kami, jadikan kami ini berkenan di mata-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, ini segenap hati kami, jiwa dan kekuatan kami, ku persembahkan seluruhnya kepadamu, Tuhan. Terima kasih.
serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Katakan Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Serupa dengan-Mu Tuhan, serupa dengan-Mu, Yesus. Serupa dengan-Mu, Yesus. Serupa dengan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa kami pungkiri, saat yang paling indah dan bahagia itu saat kami bersama dengan Engkau. Saat kami ada di dalam hadirat Tuhan. Melebihi apapun Tuhan, lebih dari semua yang ada di dunia ini, hati kami sungguh bersuka cita manakala kami berjumpa dengan Tuhan. Lanjutkan Tuhan, teruskan Tuhan, jamah hati setiap kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bahkan kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Untuk kami bisa menangkap apa yang Kau katakan, untuk kami bisa menangkap isi hati Tuhan buat hidup kami. Untuk kami bisa merendahkan hati, mengizinkan Tuhan masuk di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, taburkan benih firman-Mu di dalam hati setiap kami. Biar hati yang baik yang Kau temui di dalam hati setiap kami. Hati yang rindu untuk mencari firman-Mu. Hati yang memerlukan firman-Mu Tuhan. Karena sungguh Tuhan, firman-Mu itu terang di dalam hidup kami, yang menerangi jiwa kami, yang menerangi hati kami, yang menerangi hidup ini Tuhan. Supaya kami terus berjalan melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Hamba-Mu percaya bukan kuat gagah hamba-Mu, tapi hamba-Mu sungguh menyadari semuanya oleh karena Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semua firman-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan tidak menambahi, tidak mengurangi, tapi sepenuhnya oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, di tahun 2025 ini dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru, dengan roh yang baru, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tentunya di tahun 2025 ini kita mengawali dengan start yang baik di dalam Tuhan. Dengan start yang penuh dengan semangat, dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Dengan spirit yang baru saudara di dalam Tuhan. Tetapkan langkah hidup saya dan saudara terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena saya percaya firman-Nya tetap ya dan amin bagi orang-orang yang terus mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tugas kita memelihara iman. Tugas kita tetap berjalan benar di hadapan Tuhan. Tugas kita saudara, jaga hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Selebihnya saudara, hidup saya dan saudara jangan khawatir. Ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menjaga, menolong, menopang hidup kita. Jangan khawatir akan hidup kita. Bahkan firman-Nya mengatakan akan apa yang hendak engkau makan, minum, pakai. Bahkan hidup kita pun saudara, itu Tuhan yang jamin. Asalkan kita sebagai anak Tuhan mau nurut, mau taat, mau terus pegang kebenaran, mau terus pegang hidup benar, hidup taat, hidup kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita semuanya. Terlebih apa saudara? Tuhan katakan, jaga matamu. Tuhan katakan hari ini saat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan buat kita semuanya. Lalu Tuhan berkata, jaga matamu. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebelum sampai ke dalam hati saudara, dari mana terlebih dahulu? Dari mata saudara. Karena mata adalah jendela hati. Mata adalah pintu gerbang menuju ke hati saudara. Dari kita tidur saudara malam hari, pertama kali saudara kita pasti buka mata. Kita mau melakukan apapun, mau melangkah, mau mengerjakan, mau menggerakkan tubuh, mau melangkahkan kaki saudara, awalnya dari mana? Mata saudara. Saya dan saudara mau mengambil pagi hari, mau mengambil Alkitab, mata dulu yang lihat di mana Alkitabnya. Lalu dari mata kita bisa tahu kemana kita mau melangkah. Pusatnya dari mata saudara, semuanya dari mata. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan buat setiap kita. Ayo saudara kita baca pertama kali di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-34. Begitu pentingnya saudara. Dan kita harus menjaga saudara. Supaya kita terus bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita salah menggunakan mata kita. Sehingga kita tersesat. Sehingga kita disesatkan. Tanpa kita sadari, tapi mata kita bisa mengiring kita menuju jalan yang salah. Kalau kita menggunakan mata kita dengan salah. Tetapi kalau kita menggunakan mata kita dengan baik, maka mata ini bisa mengarahkan hidup kita, hati kita, tubuh kita, langkah kita ke arah yang baik dan benar. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-34 beginilah firman Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dari mana saudara? Asalnya
dari mata. Tuhan katakan, ayo hari-hari ini sebagai anak Tuhan, kita bijak menggunakan mata kita. Kita semakin bijak saudara, semakin pandai apa yang kita lihat, apa yang kita pergaulkan, apa yang kita setiap kali lihat dalam kehidupan ini. Kita harus bijak saudara. Karena hanya sebatas mata saudara. Kalau mata baik, dikatakan kalau matamu baik, terang saudara. Artinya apa saudara? Benar hidup kita. Kita gak salah melangkah. Tetapi kalau matamu jahat saudara, maka gelap hidupmu. Hanya dengan mata bisa buat hidup kita jadi gelap. Hanya dengan mata bisa buat hidup kita berdosa di hadapan Tuhan. Hanya dengan mata saudara bisa membawa kita ke dalam kejahatan. Kita harus pandai-pandai memilih saudara, supaya dengan mata ini kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan saudara. Dengan mata ini saudara. Mengapa saudara? Mata ini sangat penting. Hari ini dibahas oleh Tuhan. Saya baca di dalam firman Tuhan saudara. Dengan mata saudara, kita bisa salah mengambil keputusan. Atau dengan mata kita bisa dengan benar mengambil sebuah keputusan di dalam hidup ini. Luar biasa ya saudara. Luar biasa ya saudara. Oleh karena itu hati-hatilah gunakan matamu. Di dalam pujian sekolah minggu dikatakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sejak dari kecil, sejak dari sekolah minggu sudah diingatkan oleh lagu ini. Hati-hati. Begitupun kita kita sudah beranjak dewasa saudara, begitu banyak keputusan yang akan kita ambil dalam hidup ini. Oleh karena itu hati-hati Tuhan katakan, matamu apa yang kau lihat saudara. Mata ada dua saudara, mata jasmani, mata rohani saudara. Kalau mata jasmani, dalam kehidupan ini banyak sekali saudara yang bisa kita lihat saudara. Sekarang contohnya yang lebih gampang saudara, semua ada di dalam handphone, semua ada di dalam Instagram, TikTok saudara. Tentunya bukan asing lagi di tahun yang baru ini saudara. Kita melihat banyak kejadian, bencana alam, banjir, gempa, longsor saudara, kabut saudara, salju saudara. Bahkan ada pesawat terbang yang jatuh bergantian saudara. Kecelakaan demi kecelakaan banyak saudara. Baik saudara, kita tahu itu sebagai pengetahuan. Tetapi kalau hal itu kita cari terus saudara, setiap kali, setiap hari, setiap detik kita lihat saudara, ada kecelakaan pesawat terbang, kita lihat lagi apa itu pesawat terbang. Lalu lihat di Instagramnya orang bahas tentang pesawat yang kecelakaan, pesawat yang turbulence saudara, pesawat apalagi yang menakutkan saudara. Lalu bencana dilihat terus, digali terus, setiap waktu, setiap saat dilihat terus saudara. Akhirnya saudara, dari yang kita lihat itu menimbulkan ketakutan. Pernah gak saudara seperti ini? Salah satu contoh, ini yang baru saja terjadi. Akhirnya menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran. Mau pergi naik mobil, takut nanti jangan-jangan baru saja ada bus saudara yang gak ada apa-apa, remnya belum, nabrak saudara. Lalu ada orang yang nabrak juga saudara. Akhirnya kecelakaan. Mau keluar takut saudara. Lihat begitu banyak berita sekarang, banyak virus, banyak bertebaran di mana-mana. Mau keluar takut. Mau anaknya sekolah takut saudara. Mau bepergian naik pesawat terbang takut saudara. Lihat cuaca yang katanya ekstrim puting beliung, mau kemana-mana takut saudara. Dari mana saudara? Dari mata. Biarlah semuanya hanya sebagai informasi saudara, tetapi tidak menjadikan kita tuh jadi ketakutan. Dari mata kita lihat jadi ketakutan, kemana-mana takut, khawatir saudara. Salah saudara di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan menjanjikan ada pertolongan, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Oleh karena itu saudara, dari mata saudara, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi keputusan kita. Jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mata jasmani kita, biarlah kita terus memandang yang baik. Kita cari berita yang baik. Apa itu saudara? Biasakan saudara mata kita melihat firman Tuhan. Baca firman Tuhan saudara. Karena setiap firman yang kita baca, Tuhan katakan firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Semakin banyak baca firman, semakin kuat iman saya dan saudara. Semakin banyak baca firman, semakin kuat roh saya dan saudara. Semakin banyak baca firman, semakin tenang hidup ini. Semakin banyak baca firman, semakin dapat pengertian daripada Tuhan. Semakin banyak saudara baca firman, semakin tidak khawatir hidup ini saudara. Semakin dibenarkan, semakin dikuduskan, semakin timbul pengharapan kita sama Tuhan saudara. Itu karena baca firman. Oleh karena itu waktu saya dan saudara takut saudara, waktu saudara dan saya khawatir, bacalah firman. Dengarkan firman saudara, maka akan jadi kekuatan. Dari kita baca firman, firman itu Allah saudara. Firman itu Tuhan saudara. Waktu baca saudara, kalau kita sungguh-sungguh membaca firman itu gak berlalu sia-sia saudara. Tapi firman itu Allah, Roh Kudus itu akan hadir dalam jiwa kita, akan hadir dalam hati kita, menuntun, berbicara. Tuhan itu akan melanjutkan perkataannya saudara. Mungkin hanya baca firman 1 ayat atau 2 ayat saudara. Tetapi Tuhan akan melanjutkan lebih lagi dalam hidup saya dan saudara. Misalnya dalam keadaan takut. Waktu baca firman, waktu kamu takut kamu percaya sama Tuhan. Waktu kamu percaya sama Tuhan, kamu tidak takut. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Atau ada firman yang mengatakan Tuhan itu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mungkin seperti itu saudara, ayat yang saya dan saudara baca. Waktu saya dan saudara takut, firman itu setelah dibaca masuk. Tuhan itu melanjutkan saudara, jangan takut. Ada apa-apa doa sama Tuhan. Aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Aku akan menjaga engkau. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku Bapa yang baik yang selalu tahu apa yang kau perlukan. Jangan takut. Aku akan memberikan sukacita. Aku akan menyertai engkau sampai di tujuan dengan selamat. Firman itu akan bekerja saudara. Tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan hidup saya dan saudara tidak akan sama. Akan ada perubahan. Akan ada pengharapan. Akan ada iman yang tumbuh dalam hidup ini. Itulah firman. Kalau secara jasmani saudara, bacalah firman. Sering-seringlah baca firman dalam hidup ini. Sehingga jadi kekuatan. Mata roh saudara. Biasakan kita memandang Tuhan. Sebab firman-Nya mengatakan kita bukan memandang melihat apa yang kelihatan. Namun yang tidak kelihatan yaitu Tuhan. Biasakan saudara mata kita memandang kepada Tuhan. Bukan memandang pada dunia ini. Bukan memandang pada tipu daya dunia ini. Bukan memandang pada kemewahan dunia ini. Bukan memandang saudara pada dunia yang di sekitarnya ini, masalah ini. Tetapi biasakan mata saya dan saudara memandang Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Tuhanmu jauh lebih besar daripada semua persoalan masalah yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai saudara kita gak bisa melihat Tuhan yang besar, masalahnya yang besar. Jangan saudara, tetapi biarlah Tuhannya yang besar. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Firman-Nya mengatakan apa yang mustahil tapi mungkin buat Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin, semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan saudara.
Yang pertama saudara, mengapa saudara hari ini Tuhan bahas mata itu penting buat kita? Yang pertama, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi keputusan kita. Contohnya apa saudara? Lot, karena dia memandang dunia ini saudara, memandang apa yang ada di dalam dunia ini, Lot bisa salah mengambil keputusan. Mari kita baca saudara di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan ya saudara, tapi bukan taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saat itu ada sebuah pilihan bagi Lot. Mana yang kamu mau pilih? Tetapi karena mata Lot hanya memandang dunia ini saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-10, maka Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Dari mana saudara? Mata. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Hanya dengan mata jasmani, hanya dengan sekilas pandang saja saudara, hanya melihat dunia ini saudara, akhirnya Lot salah mengambil keputusan. Apa yang disangka baik oleh manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi biarlah kita memilih yang benar. Kalau kita memilih yang benar, maka sejalan dengan pilihan Tuhan. Bukan yang baik menurut manusia, tetapi yang benar menurut Allah. Yang benar menurut Allah adalah sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita putuskan, apa yang kita yang kita lihat saudara, biarlah seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, biasakan sebelum kita melangkah, sebelum apapun yang kita lakukan, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, biasakan hidup kita saudara bertanya sama Tuhan. Dikatakan di sini, seperti hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, saudara. Lot tidak tahu saudara, karena dia hanya melihat dengan mata jasmani. Tidak tahu saudara kalau tanah yang dia akan pilih itu saudara, tanah yang akan dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora, di mana di situ penuh dengan dosa saudara, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan saudara. Oleh karena itu selalulah bertanya sama Tuhan saudara. Kita gak tahu saudara masa depan kita, tapi Tuhan tahu masa depan kita. Berhati-hatilah dalam memilih teman, sahabat, partner, karena kita gak tahu saudara isi hati seseorang, niat hati seseorang. Yang tahu hanyalah Tuhan. Oleh karena itu biasakan kita berbicara, kita bertanya kepada Tuhan. Melangkah apapun yang kita putuskan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ambil sebuah keputusan, tanyalah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang maha tahu. Sampai kedalaman hati kita, sampai kedalaman jiwa kita, niat jahat buruk seseorang Tuhan juga tahu saudara. Masa depan kita Tuhan yang sudah rancangkan, manusia kita gak tahu saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Lalu yang kedua saudara, mengapa mata itu penting kita jaga saudara? Karena dengan mata kalau kita salah bisa membawa langkah kita, hidup kita, perbuatan kita kepada dosa. Jagalah matamu saudara, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik maka terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu jelek saudara, maka gelaplah
seluruh tubuhmu. Kalau mata kita baik, yang dilakukan baik, yang dilakukan benar. Kalau mata kita jahat, akhirnya turun ke hati, perbuatannya pun juga jahat, saudara. Yang keluar perbuatannya juga jahat. Oleh karena itu, jaga mata saya dan saudara. Karena dengan mata ini bisa membawa saya dan saudara dalam kebenaran. Dengan mata ini pun bisa membawa hidup kita pada kegelapan, pada kejahatan atau dosa, saudara. Contohnya, saudara. Contohnya, ini juga berlaku bagi orang-orang yang diurapi Tuhan. Ini juga berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Ini juga berlaku bagi anak-anak Tuhan, saudara. Karena dalam setiap kita gak ada yang satupun namanya anak Tuhan itu kebal dari dosa. Kalau kita gak berjaga-jaga. Oleh karena itu kita harus tutup segala akses atau jalan yang bisa membawa kita kepada dosa. Tetapi kita harus buka lebar-lebar, saudara, Roh Kudus, firman-Nya Tuhan dalam hidup kita supaya bisa memimpin kita kepada kebenaran. Contohnya, saudara, ada di dalam Alkitab, saudara, sudah diceritakan. Contohnya siapa, saudara? Yang paling gampang, saudara, 1 Hawa, 2 saudara, Daud. Adam dan Hawa adalah orang yang saya katakan manusia yang dicintai Allah. Dia adalah manusia yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden. Berarti rancangan Tuhan, rencana Tuhan baik buat Adam dan Hawa awalnya, saudara. Rencana yang indah, bukan rancangan kecelakaan untuk manusia, saudara. Bahkan Daud adalah bukankah dia seorang panglima perang? Orang yang diurapi Tuhan, pernah dapat pengurapan yang daripada Tuhan. Imannya juga luar biasa, saudara. Tentunya dia sudah banyak bergaul dengan Tuhan, banyak berhubungan intim dengan Tuhan. Tetapi dia pernah salah dalam hidupnya. Hanya dengan mata, saudara. Hanya dengan mata. Tidak bijak menggunakan mata kita, saudara. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, bijaklah kita, saudara. Jangan sampai dengan apa yang kita lihat membawa kita pada dosa, pada kejahatan. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 pasal yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Dari mana, saudara? Dari mata. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Padahal ada sebuah perintah Tuhan. Jangan ya Adam dan Hawa, semua yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan. Tapi hanya 1 buah terlarang itu jangan kamu makan. Tuhan katakan, namun karena dipandangnya, dilihatnya, dari mana, saudara? Dari mata turun ke hati, akhirnya menjadi perbuatan yang jahat. Akhirnya timbullah ketidaktaatan daripada Hawa. Karena dipandangnya kok baik ya, kok enak ya buah ini, saudara. Lalu dipetiknya dan dimakannya buah ini, diberikannya kepada suami ini. Dari mata awal kejatuhan Hawa, Adam dan Hawa, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan katakan, kalau matamu jahat, cungkilah matamu. Tuhan katakan, supaya jangan sampai matamu menyesatkan dan membawa kamu kepada kebinasaan. Tuhan katakan, betapa, saudara, hanya dengan mata. Terkadang kita tidak sadar, saudara. Terkadang kita itu biasa. Terkadang kita itu menganggap itu hal yang sepele. Tetapi dari mata, saudara, itu bisa turun ke hati. Lalu merusakkan hidup saya dan saudara. Menggerakkan tubuh saya dan saudara. Kalau yang saya dan saudara lihat itu buruk, saudara. Kalau yang saya dan saudara buruk, contohnya dalam kehidupan saudara. Ada dikatakan dalam firman Tuhan, ada 7 kekejian bagi Allah. Salah satunya adalah mata sombong, saudara. Dari mata, terbiasa melihat meremehkan orang. Misalnya dari apa yang dia punya. Kalau orang itu berada, saya baik. Kalau orang itu kurang,
menganggap remeh, menganggap enteng saudara. Meremehkan saudara. Dari mata awalnya. Mari kita baca saudara. Amsal 21 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Mata yang congkak dan hati yang sombong. Yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata yang congkak, hati yang sombong. Matanya sombong, hatinya jadi sombong saudara. Dari mata turun ke hati saudara. Terbiasa mata sombong melihat saudara. Melihat suka meremehkan orang. Akhirnya hatinya jadi sombong. Merasa dirinya yang paling mampu, merasa dirinya yang paling punya, merasa dirinya yang paling pandai, merasa dirinya yang paling pinter, merasa dirinya yang paling benar saudara. Dari mata meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain, mata sombong Tuhan katakan. Ditegur, dididik saudara, meremehkan saudara, sombong, merasa dirinya paling benar. Tuhan katakan itu adalah dosa saudara. Dosa saudara. Terkadang dalam hidup ini saudara sepele saudara, dari mata. Mungkin awalnya kita setiap waktu saudara lihat di dalam Instagram punyanya teman kita si A, si B, si C. Akhirnya saudara dari mata yang awalnya kehidupannya biasa-biasa. Akhirnya dari mata saudara lihat, loh kok temanku hidupnya seperti ini. Akhirnya turun ke hati, akhirnya tidak ada ucapan syukur dalam hidupnya. Dari mata saudara. Oleh karena itu saudara, jangan biasakan mata kita terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, mencampuri hidup orang lain saudara. Perbanyaklah mata kita lihat firman saudara, mengupas firman. Lihat mata kita yang baik saja saudara. Dari mata saudara timbul keinginan-keinginan hati. Dari mata saudara timbul keinginan-keinginan duniawi. Saudara, bisa dari mata. Apa yang kita lihat setiap hari dari mata, lalu hatinya pengen kemewahan dunia ini dari mata saudara, dari yang kita lihat. Oleh karena itu hari ini saudara, bijaklah saudara. Bijaklah saudara. Hari-hari ini kita melihat yang menyesatkan itu saudara, tidak datang dengan hal-hal yang menyeramkan saudara. Bukan. Tapi dari kebiasaan kita bisa mengubah hati kita, bisa mengubah karakter kita, bisa merubah sikap hati kita, bisa mengubah perbuatan kita. Itu saudara. Oleh karena itu hati-hatilah, gunakan mata saya dan saudara. Lalu contoh yang kedua, Daud saudara, ini seorang yang diurapi Tuhan saudara. Jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh saudara, tetapi selalulah berjaga-jaga di dalam Tuhan. Samuel 11 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Suatu senja Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu ia keluar untuk menghirup udara segar. Ini baru bangun pagi loh saudara. Di atas atap istananya, ketika memandang di sekelilingnya, ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi saudara. Dari mana saudara awalnya Daud jatuh dalam dosa? Dari mata. Saya katakan di sini, suatu senja saudara, Daud bangun dari tempat tidurnya saudara. Harusnya saudara, saya katakan harusnya Daud waktu bangun dari tidur jangan lupa berdoa. Doa menjaga hidup saya dan saudara dari si jahat. Doa menjaga hidup saya dan saudara dari perbuatan yang jahat. Doa jadi perisai dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, jangan lupa dalam setiap apapun sebelum kita lakukan, kita berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan memimpin hidup kita. Supaya Tuhan mengatur langkah kita. Supaya kita terhubung dengan Tuhan. Supaya kita connect dengan Tuhan. Waktu kita connect dengan Tuhan saudara, apapun yang di depan kita, apapun yang ada di dalam yang menghalangi langkah kita, apapun yang di depan pandangan kita saudara, Roh Kudus bisa memimpin. Roh Kudus bisa mengingatkan. Ataupun Roh Kudus bisa kasih alarm dalam hidup saya dan saudara. Jangan. Cepat pergi. Cepat lari. Cepat menghindar. Cepat pisahkan dirimu. Bisa saudara. Kalau kita selalu berjaga-jaga. Oleh karena itu jangan lupakan Tuhan dalam setiap aktivitas dalam hidup kita saudara. Karena Tuhan katakan
engkau seperti domba ada di sekitar serigala, saudara. Berdiri di sekitar serigala berbulu yang dombain yang jahat-jahat, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu bimbingan Tuhan, saudara, dalam hidup ini. Supaya kita tidak salah jalan. Ada pujian yang mengatakan seperti ini, saudara. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Ada lagi, saudara, Roh Kudus pegang tanganku, jangan lepaskan. Mari, saudara, dalam hidup ini kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita gak salah jalan, supaya kita gak salah langkah, saudara. Oleh karena itu, saudara, dalam setiap apapun aktivitas kita, libatkan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita gak jatuh, saudara. Supaya kita gak jatuh salah jalan dalam hidup ini, saudara. Hati-hati, saudara, jaga mata kita, saudara. Mata jasmani, mata rohani, saudara. Jangan sampai ada mata yang sombong, ataupun, saudara, mata yang suka menghakimi sesamanya. Mari kita baca, saudara, Matius 7 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini mata yang suka melihat orang lain, saudara. Akhirnya hatinya apa, saudara? Menghakimi. Dari mata yang suka menilai orang lain tapi tidak mengkoreksi dirinya sendiri. Suka melihat kekurangan orang lain tapi tidak pernah tahu kekurangan dari diri sendiri. Marilah, saudara, kita hari-hari ini semakin bijak di dalam Tuhan. Biarlah kita bukan terlalu banyak mengurusi orang lain, tetapi kita lihat dan koreksi hidup kita. Apa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita makin sempurna, disempurnakan oleh Tuhan, dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak jatuh, saudara, tetapi kita makin taat sama Tuhan, makin dibenarkan, makin disempurnakan oleh Tuhan. Dan biarlah, saudara, hari-hari ini kita gunakan mata kita dengan baik, mata jasmani dan mata rohani. Begitupun dengan mata roh kita, harus kita terus latih dalam hidup ini, saudara. Bukan hanya yang kelihatan mata, saudara, hanya melihat kenyataan, tetapi biarlah kita pandai. Mata kita pandai melihat rencana Tuhan. Mata kita pandai fokus kepada Tuhan, saudara, bukan pada sekeliling kita. Melihat apa rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Supaya hidup ini, saudara, mantap berjalan di dalam Tuhan. Di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, saudara. Kita terus dikuatkan, kita terus diteguhkan oleh Tuhan. Mari, saudara, biar lewat firman ini, saudara, kita setiap hari berjaga-jaga. Hati-hati gunakan seluruh panca inderamu, terutama matamu. Supaya apa, saudara? Supaya saya dan saudara bisa jaga hati saya dan saudara, bisa jaga hidup saya dan saudara. Supaya terang itu, supaya kebenaran itu terus ada dalam hidup ini. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau sudah terang hidupnya, maka jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Maka biarlah sesama kita bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Karena terang, karena baik, karena benar, karena taat hidup kita, saudara. Mari, saudara, biarlah firman hari ini jadi berkat buat saya dan saudara. Dan biarlah kita mengawali hari-hari kita ini, saudara, dengan menggunakan penglihatan kita, mata kita dengan bijak. Banyaklah bergaul dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita lihat
secara jasmani dan rohani semakin diperbarui oleh Tuhan. Ada firman yang mengatakan seperti ini, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, setelah mengenal Tuhan maka aku anggap rugi setelah aku mengenal Tuhan. Karena apa saudara? Semuanya sudah dibaharui oleh Tuhan. Dulu mungkin kita menganggap semuanya uang, kekayaan, kedudukan itu berharga. Tetapi waktu kita mengenal Tuhan, semuanya itu sia-sia saudara. Bukan kita hanya mengumpulkan harta yang di dunia ini, tetapi Tuhan ingatkan, kumpulkanlah harta yang di sorga. Ngengat dan karat itu tidak akan memakannya. Itu yang abadi, itu yang kekal. Itu yang harus saudara kita cari hari-hari ini. Jangan cari yang fana, tapi carilah selalu yang kekal. Biarlah mata kita terus memandang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah kami selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Kami tidak lengah sedikit pun Tuhan, sehingga tidak tercuri Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami mau terus berjaga-jaga di dalam hidup kami Tuhan. Mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup setiap kami. Mengaktifkan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang selalu memimpin hidup kami, menjaga langkah hidup kami, mata hati kami jaga selalu Tuhan, supaya kami terus berada dalam kebenaran Tuhan. Biar kami terus menjaga ketaatan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami terus jadi berkat, jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berkati setiap sobat-sobat terkasih yang sudah mengikuti acara doa pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu akan terus beracara di dalam hidup setiap kami, memimpin kami terus dalam kebenaran Tuhan, menyukakan hati Tuhan, kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan ibadah kami hari ini. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.